Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebelumnya, saya mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama Eri Mahendra, itu diri saya sendiri. Yang kedua Imelda Wahyuni. Yang ketiga Julianti. Yang keempat Ria Sepriani. Yang kelima Bambang Satriawan. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Imelda Wahyuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Wahyuni. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan membahas landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke, untuk yang pertama, pengertian ontologi. Secara bahasa, ontologi terdiri dari dua suku kata, yaitu antos dan logos. Antos dan logos ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya antos sendiri memiliki arti berwujud dan logos artinya ilmu. Untuk logos sendiri, teman-teman pasti sebelumnya itu pernah mendengar atau sudah pernah tahu apa dari arti logos. Kemudian secara istilah, ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup atau kenyataan hidup. Ontologi merupakan bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sebab dan akibat. Ontologi ini mempelajari kebenaran, kenyataan, penampakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan di dalam kehidupan yang ada di alam semesta ini. Kemudian, pendekatan ontologi, yaitu ada dua pendekatan. Yang pertama, ada kuantitatif. Kuantitatif sendiri ialah mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak, yakni untuk kuantitatif, datanya itu berbentuk angka, jumlah dari hal yang kita amati. Kemudian ada kualitatif, mempertanyakan apakah kenyataan tersebut memiliki kualitas tertentu. Dari sini sudah jelas bisa kita pahami kalau kuantitatif ialah hal penelitian yang hasilnya itu dia merujuk kepada kualitas dari hal yang kita teliti. Misalnya itu tentang warna, tentang bentuk, dan tentang baunya dari hal yang kita teliti. Kemudian ada aliran dalam ontologi. Yang pertama ada dualisme, materialisme, idealisme, monisme, dan agnotisme. Yang pertama ada dualisme. Dualisme adalah kelompok yang meyakini sumber segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi atau jasad dan jasmani, ruh atau spiritual, dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kemudian ada materialisme, yang mana kelompok ini mempercayai bahwasanya segala sesuatu itu hanya terdiri dari material saja. Dan untuk yang ruh atau spiritualnya itu mereka berdiri sendiri. Jadi beda antara material dan ruhnya. Kemudian ada idealisme. Idealisme merupakan lawan dari materialisme. Aliran ini menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari ruh atau sukma yang sejenis dengan itu. Jadi, kalau materialisme, kelompok ini hanya mempelajari mengenai bahwasanya sesuatu itu hanya materinya saja, dan idealisme ini adalah kelompok yang sebaliknya, yaitu mempercayai bahwasanya segala sesuatu itu merupakan ruhnya saja, materi dan ruh itu adalah sesuatu yang terpisah. Kemudian Monisme adalah aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja. Nah, dari sini dia itu hanya mempercayai satu saja. Jadi kayak aliran yang keempat ada monisme.
Aliran ini adalah aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang asa itu berupa materi ataupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Kemudian ada agnostisisme. Nah, pada aliran yang terakhir ini adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada baik yang berupa materi ataupun yang rohani. Oke, kemudian kita lanjut ke epistemologi. Pengertian epistemologi. Yang pertama, pengertian secara bahasa. Epistemologi terdiri dari dua suku kata. Yang pertama, episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya ilmu. Secara istilah, epistemologi adalah pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya. Kemudian objek dan tujuan epistemologi, yaitu segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Dari mulai itu penelitian, pengajaran, pengamatan, dan lain sebagainya itu merupakan objek dari epistemologi. Kemudian yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksion yang artinya nilai dan logos yang artinya ilmu. Secara istilah, aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Kemudian di sini ada objek aksiologi. Apa sih yang menjadi sasaran dari landasan aksiologi ini? Yang pertama adalah etika, moralitas, dan yang kedua estetika, yaitu keindahan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Itulah tadi penjelasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang telah dijelaskan oleh teman kami Imelda Wahyuni dari perwakilan kelompok 2. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.